Annyeonghaseyo Cingguya, Cireman Nexa Paisan ini dah. Ketemu lagi barengan sama Nexa Paisan yang bakalan nemenin Yorobun semua yang pastinya di Omo, your number one K-pop entertainment. Cingguya, aku yang pastinya hari ini akan nge-spill berita-berita yang ter-up to date, terheboh, terviral, apalagi gosip-gosip yang lagi super hot. Nah, kalau gitu biar nggak ketinggalan nih Cinggu, jangan lupa untuk di turn on notification atau dinyalain dulu ya loncengnya, diklik biar nggak ketinggalan di episode-episode berikutnya dan episode-episode yang menarik. Kita spill-spill di Omo Fun Fact. Oke, yang katanya bakal comeback ini Cinggu, ada G-Dragon yang udah konfirmasi bakal comeback di pertengahan tahun ini. Oh my god, Omo Cinggu ya. Nah, ini perwakilan dari agensi G-Dragon yaitu Galaxy Corporation bilang kalau G-Dragon akan melakukan comeback pada paruh kedua di tahun ini. Nah, nantinya ini setelah comeback itu dia bakal melakukan aktivitas global dan juga aktivitas di Jepang. Nah, direncanakan juga ini ya sebagai bagian dari aktivasi tersebut gitu Cinggu. Agensi ini menjelaskan juga bahwa cabang mereka yang di Jepang ini nggak didirikan untuk aktivitas G-Dragon di Jepang dengan mengatakan cabang Galaxy Corporation di Jepang ini didirikan pada bulan September tahun lalu sebelum G-Dragon direkrut. Nah, ini juga tentu aja ya cabang ini akan mendukung aktivitas G-Dragon di Jepang di masa depan. Gak sabar ya, Cinggu pengen cepet-cepet deh, pengen tahu gitu. Oh, fun fact yang kedua Cinggu, aku mau kasih tahu ini katanya setelah 15 tahun ini juga ada yang comeback juga, yaitu Kim Junsu yang sudah dikonfirmasi bakalan tampil di TV. Nah, ini perwakilan KBS bilang kalau Kim Junsu ini akan tampil di The Return of Superman. Dan baru aja nih dia tuh nyelesain si syutingannya. Nah, nanti episode yang katanya ada Kim Junsunya ini akan dijadwalkan dan tayangnya itu akhir April. Nggak sabar juga ya Cinggu ya, pada semuanya pada comeback. Dan juga nih Cinggu, baru-baru ini juga rekan Kim Junsu yaitu anggota GYG ada Kim Jae-jong ini juga muncul di reality show KBS 2 dengan judul Fun Restaurant. Gak sabar pengen nonton juga gitu ya, dan katanya nih dia juga akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Oke, fun fact yang ketiga, ini juga menurut aku agak heboh ya Cinggu ya. Sebelum-sebelumnya kalau kita tahu, kita lihat di sosial media, ada salah satu media Jepang yang bilang dan nge-spill, dia akan nge-spill nih ada yang idol nih pacaran sama idol juga. Kita kan waktu itu masih nunggu-nunggu ya Cinggu, tapi ternyata sekarang udah dirilis kalau si media Jepang ini ungkap Kazuha Le Sserafim ini pacaran sama idol juga. Wow. Nah, ini juga media Jepang ngasih tahu kalau Kazuha Le Sserafim lagi menjalin hubungan dengan idol yang umurnya tuh terpaut 6 tahun lebih tua dari dia gitu ya. Jadi menurut laporan, ada outlet media ini bilang mengikuti Kazuha ke sebuah restoran. Gak lama Kazuha setelah masuk, tiba-tiba ada idol lain yang datang juga ke restoran tersebut gitu Cinggu ya. Nah, ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan dan juga kayaknya ini tuh pacaran gitu ya Cinggu ya. Kemudian ini hype menanggapi klaim tersebut kalau menurut Shukan Bunsun, label tersebut mengakui pertemuan para idol itu tetap kayak ini tuh cuma sebagai teman aja, mereka tuh makan sebagai teman gitu. Jadi sebenarnya udah dikonfirmasi ya kan ya tim ya. Oh my god, yang tadinya katanya pacaran tapi ternyata hanya teman. Tapi kalau mau teman tapi mesra juga nggak apa-apa ya Cinggu ya, aku tetap mendukung kalau idol-idol aku pacaran karena lucu aja, pengen tahu gitu kehidupannya. Ada yang lebih panas daripada api yang membara. Tahu nggak kira-kira apa nih Cinggu? Iya, fotonya ini bikin mata kita tuh jadi kayak kebakar-bakar gitu loh Cinggu. Kira-kira Nexa bakal nge-spill apa sih? Penasaran ya? Makanya pantengin di Omo Hottest Coffee.
Bukan Lisa Blackpink namanya kalau dia tidak bikin kita jadi terpesona, jadi ketar-ketir dengan stylenya dia nih Cinggu ya. Nah Cinggu, gosip kali ini yang bikin kita melongo nih ya, kabarnya datang dari Lisa Blackpink. Nah kira-kira ada apa sih dengan Lisa? Jadi kalau kita lihat di Instagramnya ya, Lisa ini kan baru aja berulang tahun. Berarti kita lihat dia Aries ya. Aries. Jadi nih Cinggu, Lisa baru aja ngerayain ulang tahun yang ke-27 dengan konsep yang super glamour dan juga mewah ala-ala Hollywood gitu. Bisa kita lihat juga di Instagramnya kalau si backdropnya itu tuh kayak tirai-tirai korden warna merah yang menjulang, yang pokoknya super mewah gitu ya. Dan kalian tahu gak sih Cinggu, kalau pesta ulang tahunnya Lisa Blackpink ini menelan biaya hampir 100 juta won. Itu kira-kira kok dibeliin kimbab berapa banyak gitu ya Cinggu ya. Dan ini tuh termasuk perhiasan senilai 80 juta won dan juga gaunnya ini telah menarik perhatian dengan level Hollywood super extravaganza. Nah, next saya mau ngasih tahu nih, kalau kita lihat juga di Instagramnya, jadi tuh Lisa Blackpink foto dengan dua konsep baju yang berbeda dan dua-duanya gaunnya tuh super mewah gitu. Bukan gaun yang menjulang ke lantai, tapi dengan gaun yang super body fit itu ya, sangat amat bikin kita tuh kayak semakin terpana. Dan next saya mau ngasih tahu kalau di dalam hal fashion, ini Lisa juga menggunakan perhiasan senilai puluhan juta won dari Bulgari, yang dimana dia juga menjabat sebagai global ambassadornya nih Cinggu ya. Dan kalungnya aja ini tuh seharga 8,62 juta won. Mahal banget, bagus banget juga gitu ya. Dan pembuatan 3 gelang ini bernilai sekitar 66,55 juta won. Gak cuma itu Cinggu, next saya mau nge-spill juga ya. Tadi kan ada gelang, sekarang aku mau nge-spill antingnya yang dikenakan Lisa ini dibanderol dengan harga 7,4 juta won. Terus gak cuma itu, yang tadi sempat next saya mention juga kalau gaunnya Lisa ini kan dipakainya dua konsep. Nah, ini ada yang dia pakai itu yang berasal dari Oscar de la Renta. Ini seharga kurang lebih sekitar 16 juta won, dan yang satunya lagi ini berasal dari Alex Perry yang dibanderol sekitar 1,88 juta won. From head to toe isinya ya duit-duit semua nih Cinggu ya. Omo debak. Oke, yang satu ini di atas gosip, next saya mau ngasih tahu ada berita sedih, sebel, tapi juga kayak sangat disayangkan gitu Cinggu. Nah, buat kamu yang suka banget nontonin K-drama, ini pasti kamu tahu banget sama K-dramanya Marry My Husband. Jadi next baru aja dapat berita, ini ada kasus bullyingnya Song Ha-yeon. Dan ternyata agensinya ini membenarkan kalau Song Ha-yeon ini dikeluarkan dari sekolah karena kasus bullying ini Cinggu. Dan Song Ha-yeon ini juga tengah jadi topik yang hangat gitu ya. Awal-awalnya sih kita berharap kalau itu tuh cuma sekedar gosip-gosip aja, kabar-kabar burung. Tapi ini melalui agensinya, bintang Marry My Husband itu juga mengakui kalau dirinya tuh dikeluarkan dari sekolah, bahkan sampai 3 kali gitu Cinggu ya. Dan melaporkan bahwa Ha-yeon ini pernah dikeluarkan dari sekolah juga sudah dikonfirmasi ini terkait kasus bullying gitu. Berdasarkan juga laporan daftar riwayat pendidikannya, aktris kelahiran 1986 ini juga sudah dikonfirmasi ini tuh 3 kali pindah sekolah gitu ya Cinggu ya. Dan agensinya juga sudah mengungkapkan bahwa memang betul gitu Cinggu kalau Song Ha-yeon ini dikeluarkan dari SMA Banpo karena kasus bullying sekolah gitu. Tapi akan tetapi nih Cinggu ya, King Kong by Starship ini juga menegaskan bahwa kasus yang membuat Ha-yeon ini sama sekali tidak berhubungan dengan laporan si penuduh, yaitu kita sebut aja dia A ya. Sebelumnya juga si A ini menjadi narasumber program GTBC dan telah melayangkan tuduhan bahwa Ha-yeon ini adalah pelaku bullying. Cinggu, gimana nih dengan mendengar berita-berita ini ya, di gosip-gosip ini,
sebel banget gitu. Dia tuh kan lagi naik-naiknya ya Cinggu ya, karena banyak juga K-nets yang bilang kalau perannya dia di Marry My Husband itu super duper bagus. Ya ada aja netizen yang nyinyir, ada juga netizen yang apa ya, ibaratnya netral-netral aja gitu Cinggu. Kalau menurut Cinggu kayak gimana nih? Cinggu ya, kayaknya nggak lengkap ya kalau di Omo aku nggak ngebahas lagu-lagu yang baru rilis atau mungkin baru viral atau mungkin juga lagu-lagu yang nantinya akan aku rekomendasi. Nah di Omo Singalong ini Nexa mau kasih tahu lagu-lagu yang baru rilis. Penasaran kan? Makanya dipantengin dong di Omo Singalong. Nah di Omo Singalong kali ini Cinggu ya. Jadi aku akan membahas tentang siapa nih kira-kira penyanyinya ya. Siapa lagi kalau bukan yang mencuri perhatian kita. Kakak-kakaknya aja sudah mencuri perhatian ya. Apalagi adik-adiknya. Kakak-kakaknya ini Blackpink, adik-adiknya Baby Monster. Nah ini grup yang berisikan 7 anggota ini akhirnya comeback dan juga ngeluncurin lagu yang berjudul Shish. Gimana nih, udah didengerin belum Cinggu? Apalagi dilihat dulu tuh ya kan dance-dance-nya. Biasanya kalau udah keluar langsung dibikin cover dance-nya. Nah tentunya nih comeback Baby Monster ini udah disambut hangat dan disambut excited banget bareng sama penggemarnya. Sebelumnya ini grup yang berisikan Ruka, Farita, ada Asa, ada Ahyeon, Rami dan juga Rora serta Chiquita ini melakukan debut mereka yang dinantikan ini pada tanggal 27 November 2023. Nah kalau yang itu tuh dengan lagu yang Better Up. Tapi yang mau aku bahas ini yang baru aja rilis yaitu lagunya Baby Monster yang judulnya Shish gitu. Ini lagu Shish ini menjadikan debut perdananya Ahyeon dengan grup yang akhirnya menandakan girl group ini tampil secara komplit yaitu 7 orang personil gitu ya. Waktu sebelumnya kan Ahyeon ini diketahui kalau dia tidak bisa debut bareng sama Baby Monster anggota-anggota lainnya karena masalah kesehatan. Tapi dalam comebacknya ini Cinggu, Ahyeon ini kembali akhirnya bergabung dan menyempurnakan formasi 7 member. Nah kehadiran Ahyeon ini juga dinanti-nantikan sejak awal dan menandai Baby Monster siap bergabung ya secara maksimal, secara spektakuler. Ini yang pastinya juga menjanjikan kesuksesan yang lebih gemilang di masa depan gitu Cinggu. Nah Shish ini juga merupakan bagian dari mini album debutnya Baby Monster yang menandai kembalinya anggota Ahyeon ke girl group. Jadi dalam waktu beberapa jam setelah rilis ya Cinggu ya, video musik ini sudah berhasil ini mengumpulkan hampir 10 juta penonton dan ratusan ribu komentar. Pokoknya banyak banget komentar-komentar yang akhirnya menyemangati Ahyeon. Kayak akhirnya dia comeback gitu loh Cinggu ya. Kayaknya akhirnya dia juga lengkap banget nih si Baby Monster. Dan MV-nya ini dimulai dengan nuansa yang kayaknya tuh agak-agak misterius, agak-agak suram dengan menampilkan para anggota Baby Monster yang saling kumpul gitu ya di awal dengan koreografinya mereka dan maknanya juga. Ini lagu dari Shish. Ini tentang rasa percaya diri dan juga penuh ambisi di dalam menghadapi rintangan. Kalau kalian lihat juga nih Cinggu ya, stylenya itu biasanya kan kalau Baby Monster lebih kayak feminim juga gitu. Tapi yang kalau kali ini kalau kalian lihat lebih ke edgy gitu ya. Banyak banget juga sentuhan-sentuhan si warna-warna hitamnya, biru-biru tuanya gitu Cinggu. Gimana udah pada lihat belum? Mending lihat dulu nih sekarang. Oke Cinggu ya, di Omo Singalong yang kali ini habis Nexa ngebahas Baby Monster dengan lagu terbarunya yang judulnya tuh Shish. Nexa juga mau ngasih tahu ini adalah salah satu lagu yang baru juga rilis dan ini rekomendasi banget juga. Ini ada Twice ya dengan judul One Spark. Ini menandai comebacknya dengan merilis mini album yang ke-13 dan albumnya ini itu cukup unik nih Cinggu ya karena dia tuh judulnya With You tapi ada strip pada TH-nya. Jadi kayak bisa with you tapi juga bisa with youth gitu Cinggu. Jadi bisa diartikan dengan dua arti yang berbeda ya. Nah apalagi menjadikan One Spark ini sebagai lagu utama mereka dan One Spark pun ini dirilis pertama kali di Jumat 23 Februari 2024. Ini sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. 12 siang ya berarti ya.
Nah, jadi ini mini album ini juga berisikan 6 lagu, yaitu ada One Spark, ada I Got You, ada Rush, ada New New, terus juga ada Bloom, dan juga yang pastinya ada You Get Me. Gimana nih Cinggu? Apakah sudah mendengar lagu-lagunya semuanya di mini album ini? Dan mini album ini juga bertemakan pertemanan dan juga masa muda. Dan comebacknya kali ini Cinggu ya, ini sangat dinantikan banget sama penggemarnya, yaitu Once. Dan lagu One Spark ini juga mengisahkan tentang seseorang yang selalu bersamamu, melewati hal-hal yang masa muda yang indah gitu ya, sedih seneng tuh dilewatin bareng-bareng. Dan juga ini video musiknya One Spark ini menampilkan Twice balik lagi ke masa-masa training. Dan member ini juga terlihat saling menghibur satu sama lain gitu ya Cinggu ya. Kebayang ya, kayak kalau lagi masa-masa training itu kan lagi masa-masa up and down-nya mereka, lagi masa-masa berjuang. Jadi mereka tuh ada satu sama lain gitu ya. Dan di dalam video klipnya ini, Twice ini juga menampilkan koreografi yang bagus banget, indah banget. Apalagi dengan latar belakangnya ini ruang makan mewah sampai panggung musik yang berwarna putih. Jadi ada beberapa konsep nih Cinggu ya. Kalau Nexa sih kemarin ngeliatnya tuh konsepnya ada kali ya lebih dari 4 karena beda-beda juga gitu. Terus juga ini video klipnya ini diakhiri dengan Twice nari di sebuah jembatan yang ada kembang api, terus lampu-lampunya yang super bagus juga. Dan lagu One Spark ini menyampaikan pesan pemberdayaan, kebebasan dan juga semangat. Kayak fighting gitu ya Cinggu ya. Nah Cinggu, coba deh kalian denger lagunya. Apalagi kalau misalkan lagi sedih ya, denger lagu yang satu ini udah pasti langsung semangat, udah pasti langsung fighting. Cinggu ya, ada drama yang ini tuh akan coming soon, tapi masih dibicarain si pemeran utamanya. Penasaran kan? Kita bahas di Omo Watch Time. Tapi emang paling enak kalau kita nonton K-drama atau K-movies tuh sambil makan. Ya, salah satunya aku lagi nyobain ini kimbap. Kalian harus bedain ya, kimbap itu matang, sushi itu mentah. Kalau kalian nih Cinggu lebih suka yang mana? Kimbap apa sushi? Aku sih suka dua-duanya, apalagi gratis ya. Oke Cinggu, di K-Watch Time kali ini Nexa akan ngebahas K-drama yang ini tuh sebenarnya dia tuh coming soon dan akan masih didiskusikan gitu sih pemeran utamanya gitu Cinggu ya. Jadi ada drama ini yang emang belum tayang dan masih diobrolin juga, didiskusikan. Ini ada Moon Ga-young dan juga Choi Hyun Wook yang katanya nih mereka akan ketemu di satu K-drama gitu ya. Mereka akan memerankan sebuah peran yang dimana bikin kita ketar-ketir nontonnya ya. Nah ini Moon Ga-young dan juga Choi Hyun Wook ini dikabarkan bakal membintangi drama TVN dengan judul Black Flame Dragon, yang dimana Moon Ga-young nanti dan juga Choi Hyun Wook ini bakal kerjasama lagi gitu ya. Nah si Black Flame Dragon ini didasarkan pada webtoon yaitu That's Black Salt Dragon, yang nantinya ini akan menggambarkan apa yang terjadi ketika si protagonis wanita ini dan pria yang satu ini bertemu dalam sebuah game di awal tahun 2000-an, dan ternyata mereka juga ada spark jatuh cintanya gitu ya. Nah ini juga diproduksi oleh Studio Dragon dan sedang ditinjau oleh TVN. Jadi Moon Ga-young sendiri dan juga Choi Hyun Wook ini masing-masing akan membintangi peran tersebut gitu Cinggu ya. Dan perannya ini terfokus pada gimana nih Moon Ga-young yang menerima ulasan positif untuk drama webtoon tersebut gitu. Nah ini drama webtoon aslinya itu yaitu Goddess of God. Dan juga Choi Hyun Wook ini yang muncul sebagai bintang baru dan sedang membangun filmografi yang solid, ini akhirnya nanti akan bertemu gitu. Namun TVN juga bilang mengenai penampilan Moon Ga-young dan juga Choi Hyun Wook ini sebenarnya tuh masih belum diputuskan dan kayak masih ditinjau aja gitu ya. Dan ini masih dalam diskusi. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira Moon Ga-young sama Choi Hyun Wook ini apakah serasi? Nggak sabar kan? Aku juga nggak sabar. Mudah-mudahan bener ya yang jadi lead role-nya itu adalah Moon Ga-young dan juga Choi Hyun Wook. Kita tunggu aja nih Cinggu ya. Cinggu ya, di Omo Fashion kali ini kita
akan mencontek salah satu gayanya aktris yang lagi naik daun. Apalagi di film yang juga lagi naik daun gitu. Kira-kira apa? Kita bakal bahas tuntas di Omo Fashion. Cinggu ya, aku akan ngebahas gayanya Kim Ji Won yang lagi viral di drama Queen of Tears. Gimana kalau kita still the look gitu ya? Boleh banget karena gayanya dia di Queen of Tears ini banyak banget ngebuat kita tuh jadi apa ya? Meniru, jadi referensi juga gitu ya. Nah ini karena lagi viral banget juga Cinggu ya, di Omo Fashion kali ini kita akan ngebahas outfitnya Kim Ji Won yang super elegan, mewah dan pastinya Maharani Kokondawa alias mahal ya Cinggu ya. Jadi kira-kira penasaran kan kira-kira outfit apa aja? Langsung kita bahas nih. Yang pertama ini ada tweed blazer. Ya, ini adalah perpaduan blazer yang warna pink muda dan juga broken white blues ala Ji Won yang emang terlihat manis gitu. Apalagi perpaduan warna pink dan juga warna white-nya ini, yang broken white ini menurut aku sangat pas banget gitu ya. Namun ternyata tweed blazer ini yang dipakai merupakan tweed blazer crystal jacket dari Chanel dengan harga 5.800 USD atau setara dengan harga 90 jutaan. Emang beneran mahal ya Cinggu ya, tapi emang bagus banget sih gitu. Terus ini juga bisa dimaksimalin dengan penampilannya, yaitu dipakein tas punggung kecil. Ini seharga 5.900 USD atau juga setara dengan 92 jutaan gitu. Oke, dilanjut yang kedua ini yang bisa kita contek ya, gayanya Kim Ji Won di Queen of Tears. Ini ada long coat, yang dimana kalau kita ketahui ya long coat ini bisa dipakai dalam segala situasi. Mungkin lagi hujan juga bisa kita pakai gitu ya, kondisi lagi dingin juga bisa. Ke kantor pakai long coat gitu, terus dalamnya pakai blazer. Cocok gitu ya, kiowo. Nah long coat ini yang berwarna beige dan juga aksen bingkai kuning dari Chloe ini ngebuat gayanya Kim Ji Won ini tampak elegan. Apalagi adanya ya aksesoris ikat pinggang. Ini buat semakin ramping, semakin terlihat juga lebih elegan dan juga fashionable gitu Cinggu. Belt waisted trench coat ini dibanderol juga dengan harga 2.193 USD atau setara dengan 34 jutaan rupiah ini Cinggu ya. Ikat pinggang aja harganya Maharani ya Cinggu ya. Oke, lanjut ini ada checkered blazer gayanya Kim Ji Won ini di episode 3 dan 4. Ini juga masih dengan office look dan juga office stylenya dia yang mewah dan juga elegan. Gimana Cinggu? Kalian udah nonton belum? Kalau belum nonton dulu biar tahu nih gaya yang satu ini itu pas banget untuk dipakai kalau kamu lagi ngantor gitu ya. Dan Kim Ji Won ini juga ya, dia kerap menggunakan blazer. Kali ini dia memilih blazer dengan motif kotak-kotak dari Veronica Beard. Ini seharga 698 USD atau setara dengan 10.900 sekian gitu ya Cinggu ya. Dan ini juga dipadu-padakan dengan pakaian basic, yaitu ada basic tee dengan warna putih. Jadi menurut aku emang menampilkan si blazernya gitu. Jangan lupa nih Cinggu, ini bisa kita catat juga untuk yang suka banget sama office look tapi nggak pengen yang gitu-gitu aja. Ada blazer dengan motif yang lucu-lucu dan juga bentuk yang lucu-lucu. Jangan lupa Cinggu dicatat nih. Yorobun, kalau kalian lihat Nexa lagi makan kimbap, tapi di Omo Mukbang Nexa mau bahas yang lain nih tentang makanan. Kira-kira apa? Makanya dipantengin di Omo Mukbang. Omo Mukbang kali ini sebenarnya Nexa nggak mau bahas detail makanannya, tapi Nexa mau ngasih tahu kalau ada my boyfriend yaitu J-Hope. Jadi J-Hope ini memasukkan makanan khas Indonesia di dalam serial dokumentarnya yaitu Hope on the Street gitu ya. Nah jadi ini tuh masih ada unsur makanan-makanan yang mau kita bahas sedikit gitu di situ ya. Gak apa-apa lah ya, di mukbang kali ini agak berbeda sedikit, yang penting ada makanannya. Kalau nggak lihat aku nih makan kimbap. Oke, long story short, ini ada J-Hope yang baru aja ngerilis episode pertamanya dia dengan serial dokumenternya ini Cinggu ya. Tapi siapa sangka kalau Oppa J-Hope ini masukin unsur makanan Indonesia di dalam serial dokumenternya itu. Udah pasti dong para K-Nets dan juga ARMY ya langsung mengetahui kalau
hal tersebut yang ada makanan-makanan yang kayaknya ini tidak asing gitu. Nah, di dalam serial dokumenternya J-Hope ini tampak sebuah restoran outdoor yang menjajakan berbagai macam hidangan khas Indonesia. Jadi selain memperlihatkan tarian J-Hope yang super luas dan juga keren itu ya, ini penggemar juga dibuat salah fokus saat beberapa nama makanan khas Indonesia ada di situ gitu ya. Salah satunya ada nasi Padang, ada bubur jagung, ada bubur ketan hitam, sampai juga soto ada nih Cinggu ya. Dan ARMY Indonesia sempat curiga nih kira-kira syutingnya tuh apakah di Indonesia, apakah di Jakarta? Ternyata tidak Cinggu ya. Setelah ditelusuri ternyata lokasinya yang dikunjungi J-Hope ini masih berada di tengah kota Seoul. Bahkan tempat tersebut juga pernah didatangi oleh salah satu keluarga YouTuber yaitu Kimbap Family. Gimana nih Cinggu, bangga gak sih makan Indonesia bisa sampai ke sana? Nah itu dia Cinggu ya, info-info K-pop yang udah Oninexa bahas hari ini ya. Apalagi kita tadi udah ngebahas ada Omo Sing Along, terus juga ada Omo Hottest Gossip gitu ya. Ada Lisa Blackpink juga kita udah bahas. Ditambah lagi nih Cinggu ya, kalau kalian penasaran sama episode terbarunya dari Omo, terus juga pengen tahu nih kira-kira ya info apa aja sih yang lagi hot, lagi viral. Jangan lupa dulu dong, ini di turn on notification atau dinyalain tombol loncengnya gitu ya. Yang pastinya jangan dilewatin Omo, your number one K-pop entertainment. Kalau gitu Nexa Paisan pamit, annyeong.